Apakah nama dari God of War akhirnya terungkap di negeri Elbaf? Yang apakah mungkin Elbaf, Joyboy, dan Ryuma semuanya saling terhubung satu sama lain? Nah, garis besar sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru di chapter 1175. Yang kayaknya ini video pertama kita di masa puasa ini. Yang ayo gimana dari kalian? Apakah udah ada yang batal belum nih puasanya? Apakah mungkin sebutan sekarang tuh Godin atau mungkin Mokel, ada yang udah batal belum? Coba tuliskan di kolom komentar. Yuk kita langsung aja masuk ke review dari chapter kali ini. Dan seperti biasa, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh! Nah, di mana judul untuk chapter kali ini langsung menjelaskan buah iblis dari Loki dan judulnya langsung adalah Nidog. Definisi judul yang simple, clear banget menjelaskan apa isi chapter. Dan untuk cover request sendiri kita mendapatkan nih terlihat Sabo dan Koala yang mereka sedang bermain bersama bayi-bayi koala juga. Yang ini koala asli dan koala satunya adalah nama doang. Nah, chapter sendiri dimulai langsung dari Sanji nih yang udah sampai dari tim Nami dan dia langsung menghancurkan batang dori Somers di tubuh Robin dengan Diabel Jambe-nya. Jinbei pun merespon, berarti batang-batang itu tidak tahan ya dengan suhu tinggi. Robin yang tentu saja masih dalam keadaan panik berkata kalau sekarang bukan waktunya untuk tenang dan Sanji pun menjawab lagi, tidak. Di antara Haki dan Raungan barusan. Dan di sini pun kita langsung diperlihatkan keadaan mereka tetapi yang jaraknya sangat jauh yang terlihat bayangan hitam besar di balik kabut yang tentu saja kita tahu kalau itu adalah wujud Loki yang sangat-sangat raksasa sekali. Dan langsung berpindah ke lokasi desa barat tempat Loki dan Jarul. Di situ pun dia menurunkan semua anak-anak dan orang tua yang sebelumnya terluka cukup parah karena tertusuk duri anak-anaknya tersebut. Yang ternyata guys, ketika jatuh di atas Loki itu masih terdapat duri-duri di tubuh anak-anak tersebut. Makanya kita bingung kan kemarin. Yang menjadi pertanyaan juga apakah mungkin kemampuan Somers karena terjatuh cukup jauh akhirnya efek areanya tidak sampai makanya hilang duri-durinya, ternyata tidak juga seperti itu. Karena sepertinya di chapter sebelumnya kita hanya melihat kalau terjatuh di tubuh Luffy yang makanya kan sebelumnya pun Luffy berkata di mode Gear 5-nya untuk cepat-cepat pergi anak-anaknya karena mungkin dia sakit kali tertusuk oleh duri-duri tersebut di badannya. Para elbaf yang lain pun berkata ke Loki, "Hey Loki, desa ini dalam keadaan bahaya, bawa anak-anak ke tempat yang lebih aman." Yang apakah mungkin ternyata orang-orang udah pada tahu kalau monster raksasa besar Nidog ini adalah Loki tersebut. Loki pun di sini menjawab, itu bukan urusanku. Satu-satunya cara pada orang yang naik ke atas punggungku adalah dengan aku membuangnya. Jadi sekarang kalian semua turun dariku. Yang terlihat juga ya di sini Loki habis menggigit satu monster MMA atau mungkin monster mimpi dan bahkan terlihat juga monster-monster mimpi lainnya ketakutan ketika melihat wujud Loki yang jauh lebih raksasa. Karena bukankah seperti yang kita lihat monster-monster mimpi ini jika dibandingkan dengan para raksasa Elbaf aja sudah sangat besar sekali, yang apalagi dibandingkan manusia biasa yang jauh lebih kecil lagi. Jarul pun langsung mengumumkan lagi kepada Elbaf yang lain kalau semua anak-anak dalam keadaan selamat dan saat ini sudah tidak ada lagi Sandra di tangan musuh. Di mana Luffy melihat Zoro yang ada di desa tersebut juga dan Zoro pun bertanya, "Apa yang membuatmu sangat lama? Dan naga apakah itu?" Dan Luffy pun menjawab juga, "Ya benar, ini adalah Loki. Jika kau ada di sini, maka setidaknya ini tempat yang aman." Dan Zoro pun menjawab, "Tentu saja kau bisa menganggap seperti itu. Tetapi karena kalian semua raksasa sekarang, kalian harus hancurkan semua monster-monster mimpi tersebut sebelum mereka benar-benar menghancurkan negeri Elbaf." Namun tiba-tiba terdapat nih serangan ke lokasi mereka dan itu adalah duri-duri yang ditembakkan yang sudah jelas pelakunya si sialan Somers tersebut. Dia berkata, "Kalian orang-orang bodoh hanyalah membuang-buang waktu. Kalian semua tidak ada diperbolehkan hidup. Sekarang kembalikan emosi-emosiku sebelumnya. Walau setidaknya tujuanku masih berlaku ya. Kalau bocah-bocah itu masih hidup, maka aku belum gagal dan masih bisa membawa mereka semua kemari Joyce, namun sekarang aku harus membunuh orang tua kalian yang sudah setengah mati itu. Tentu saja dengan launcher dari duriku ini. Yang bukankah bentukannya sudah sangat mirip seperti meriam-meriam tetapi mengeluarkan duri. Yang bukankah jadi cukup mirip dengan Naruto yaitu ketika melawan Jubi-nya ya. Aduh, ini udah jadul banget." Di sisi lain, bocah-bocah tersebut pun menangis dan malah melindungi orang tua mereka karena sekarang saatnya mereka lah yang melindungi orang tuanya. Lagi-lagi di sini Somers kembali menangis sambil berkata, "Oh, luar biasa sekali. Sekarang aku tidak peduli lagi dengan misi karena kalian semua bocah-bocah yang luar biasa. Jadi siapa nih yang perlu aku bunuh kalian semuanya?" Yang definisi ini orang tua sangat-sangat mood swing banget dari awalnya sedih, senang,
lalu juga marah yang aduh ini nggak jelas banget dari karakter Somers tersebut. Dan momen serangan tersebut pun dilancarkan kepada para bocah-bocah tersebut. Namun langsung nih Zoro melompat dan menangkis semua serangan dari Somers. Yang kalau kalian sadar, Zoro di Elbaf ini benar-benar serius ya sejak awal. Karena sejak pertama kali dia memegang pedang ya langsung menggunakan ketiga pedang semuanya. Yang cukup berbeda ketika di Egghead yang masih 2 pedang dulu dan masih santai-santai, tapi di sini langsung mulai all out 3 pedang. Kalau memang sih dia belum memakai bandana yang jadi favoritnya tersebut. Luffy pun senang dan berkata, "Mantap Zoro, aku selalu percaya kepadamu." Dan Somers pun kaget sambil bilang, "Siapa yang melakukan itu?" Namun di sini Luffy lagi-lagi sudah siap nih memegang petir seperti dulu ketika melawan Kaido di Onigashima. Dia pun berkata, "Itu adalah Zoro, ingat namanya karena dia bersamaku." Dan Luffy pun menghajar Somers dengan Gomu Gomu no Down Thor Rifle, yang ini definisi satu serangan yang sangat-sangat gila sekali. Karena bukankah Gomu Gomu Rifle Luffy aja sudah sangat OP, apalagi ditambah haki, plus ini juga Luffy-nya dalam mode raksasa alias tangannya lebih besar, plus dengan kecepatan petir yang Luffy pegang, ini definisi sangat-sangat gila sekali. Yang makanya kan terlihat di sini tubuh Somers pun akhirnya hancur berkeping-keping dari serangan Luffy tersebut, dan dampaknya duri-duri yang ada di tubuh anak-anak tersebut pun akhirnya terlepas, yang berarti fix Somers sudah melemah akibat serangan Luffy tadi. Ibu Kolon Replay hanya bisa menangis melihat Luffy tersebut sambil berkata, "Aku akhirnya bisa melihat Luffy di wujud putihnya. Dia benar-benar persis seperti Nika, dan aku pikir dia adalah seorang pejuang kebebasan, warrior of liberation." Somers yang masih sadar walau tubuhnya hancur pun bertanya, "Nika, itu hanyalah cerita tidur untuk anak-anak." Yang apa mungkin ya Somers dia tidak tahu bentukan Nika ini seperti apa, karena bukankah Luffy ini sedang di dalam mode Nika ya, tapi dia merasa biasa aja karena mungkin memang ternyata tidak tahu. Namun tepat saat itu Loki pun langsung menghantamnya dengan tangannya, dan Loki pun berkata, "Baiklah, ayo." Yang sepertinya dia ngomong ini kepada Luffy juga ya. Di sisi lain, Chopper masih bersama Gaba nih, yang seharusnya di lokasi awal mereka sampai ke atas dengan Cassie yang dalam keadaan terluka. Dia berkata, "Itu pasti Loki. Aku tidak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya." Dan Gaban pun di sini dia mengingat kembali nih momen mengerikan di hari insiden Kastil, dan mereka pun bertanya kepada Jarul, "Jadi apa harta karun negeri Elbaf?" Jarul pun menjawab, "Buah iblis satu yang terlarang dan bernama Ryuryunomi Mythical Zoan model Nidorm. Tidak peduli siapapun yang memakannya, mereka akan menjadi naga yang paling besar di dunia ini, dan wujud maksimum dari monster tersebut tentu saja akan berhubungan dengan siapa nanti yang memakan buah iblis ini. Dalam kata lain, jika raksasa yang memakannya dibanding manusia biasa akan lebih besar lagi, atau bahkan jika raksasa kuno dibandingkan raksasa biasa, maka potensi kekuatannya akan terus meningkat semakin besar orang tersebut." Dan dikatakan juga kalau naga ini bernafas petir dan saking besarnya bisa mengubah siang menjadi malam. Sepertinya bahasan cukup lama terkait wujud Mythical Zoan jika dimakan oleh orang yang lebih besar akan memiliki bentuk yang lebih besar lagi pun akhirnya terkonfirmasi dari kata-kata Jarul ini. Karena bukankah sebelumnya kita melihat ya Kaido di naga Chinese-nya yang hanya setinggi 6-7 meter, wajar juga kenapa wujud naganya bisa sebesar itu. Karena Kaido notabene bukanlah ukuran manusia biasa di bawah 2 meter, tetapi mencapai 6-7 meter, 3 kali lipat lebih besar dari manusia biasa. Apalagi ini untuk raksasa kuno memiliki ukuran tubuh mencapai 60 bahkan 70 meter lebih, yang berarti 10 kali lipat lebih tinggi dari Kaido. Yang wajar kan kenapa wujud naga raksasa dari Loki sangat besar sekali. Di sini pun Shanks bertanya lagi, "Dan karena bahaya yang dimiliki oleh kemampuannya, maka kau memastikan tidak boleh ada siapapun kah yang memakan buah iblis tersebut?" Yang lucu juga ya, Shanks yang bocah di sini dia bertanya kepada Jarul, dan Jarul pun bahkan dia baik banget menjawab pertanyaan yang notabene dari siapa ini bocah tidak dikenal yang baru datang ke Elbaf, tapi nanya hal yang sebenarnya sangat penting. Jangan lupa yang sudah lama di Elbaf itu Gaban ya, dan bukan Shanks yang baru sampai dan bertemu di sana. Tapi ya balik lagi, pasti ada alasan kenapa Jarul pun menjawab kata-kata Shanks, karena dia juga melihat bagaimana Shanks berkorban nyawa untuk menahan King Harald sampai terluka seperti itu. Di sini pun Jarul menjawab, "Tidak tepat. Jika ada siapapun yang mencoba memakannya, maka kapak penjaga Ragnir akan menghentikan percobaan tersebut." Di Elbaf kita punya legenda terkait pejuang dewa, atau mungkin disebutnya Warrior God atau God of War, yang bahkan kau kalian mendengar namanya Warrior God ini bukan sangat familiar sekali. Ya benar, itu adalah nama-nama atau mungkin title yang dimiliki
oleh para Gorosei. Ya contohnya misalkan Sains Saturn sendiri dia disebut sebagai Warrior God of Science yang lagi-lagi dengan para Gorosei lain memiliki nama Warrior God masing-masingnya sendiri. Nah di sini pun Jaru menambahkan kalau mereka membawa senjata yang dikenal sebagai Ragnir, petir besi, dan God of War tersebut bisa berubah menjadi naga raksasa yang dia gunakan untuk berhadapan dengan Sun God. Dia bertarung bersama tupai Estia yang selalu bersamanya dan dikenal dengan nama Ratatoskr. Tanpa tuannya, Ratatoskr ini akhirnya memilih untuk tinggal di senjatanya tersebut sampai menunggu tuannya tersebut kembali, dan saat ini Ragnir setelah sekian lamanya menjaga buah iblis tersebut yang akhirnya ternyata dia memilih Loki, yang bukankah ini wadaw banget. Yang berarti petir dari serangan Ragnir sebelumnya kemungkinan besar itulah Loki ya, walau dia dalam keadaan di borgol batu laut, tetapi pasti kemampuannya sudah menyerap langsung ke seluruh darah daging karena memakan buah iblis tersebut. Yang hal ini pun sebenarnya cukup masuk akal juga mengingat bagaimana Kaido, walaupun dia sekuat itu, tetapi ketika di tubuh manusia biasanya kulitnya dagingnya sangat-sangat tebal sekali seperti memiliki sisik naga, yang itu pun persis seperti bagaimana Luffy yang berkata ketika menunjuk Kaido di part pertama. Dan berarti es yang sebelumnya kita lihat membekukan Dragon itu adalah kemampuan dari si tupai karena dia disebut sebagai es tupai bernama Ratatoskr. Dimana terlihat juga ya di sini para monster mimpi berkaburan dikejar oleh Loki dalam wujud naga yang super duper raksasa. Dan kalau diperhatikan petir-petir pun ikut muncul di sekitaran Luffy, dimana si tupai dan Luffy masih ada di atas Loki ini. Di sini pun Loki akhirnya mengeluarkan semburan mulutnya yang tentu saja dikatakan kalau itu adalah petir yang jadi cukup mirip nih dengan Blue Eyes White Dragon. Anjir, ini udah tua banget ngomongin Yu-Gi-Oh versi awal. Dimana dampak serangannya ternyata sangat-sangat besar sekali. Tetapi apakah kalian cukup familiar dengan dampak serangannya? Ya benar, bukankah cukup mirip dengan Raigo dari God Enel? Yang untuk Enel ini sekarang bagaimana ya keadaannya? Karena bukankah dia juga adalah seorang dewa petir? Dan serangan dari Loki ini bernama Torhem yang wah ini kemampuan definisi yang sangat-sangat kuat sekali. Dimana ternyata Imo alias Gunko hanya melihat santai dari pinggiran dan dia juga melihat terdapat Luffy plus Nika yang ini definisi si tupanya malah happy-happy banget di atas Loki yang aduh ini lucu banget. Di sini pun kita perlihatkan Gunko dan langsung kembali ke tempat wujud asli dari Imo yang ada di Mary Joyce dan dia pun berkata, jadi begitu, Nidok, disinilah tempatmu berada, dan chapter pun berakhir. Nah, seperti biasa di sini kita akan membahas terkait sesi analisis yang mungkin jadi kesukaan dari banyak kalian karena ya ini membahas teori, prediksi yang bukankah banyak yang suka dengan hal seperti itu. Kita akan mulai dari panel terakhir dulu nih. Kok Imu kayak yang kaget ya dan bingung ada Nidok di negeri Elbaf ini? Apakah dia tidak tahu terkait hal tersebut? Ya untuk hal ini pun sangat masuk akal sekali yang sudah pernah kita bahas juga di flashback dari Harald sebelumnya. Bagaimana bisa ada seseorang yang mengalahkan Harald saat ini? Apakah terdapat sesuatu yang lurking atau mungkin bersemayam di negeri Elbaf? Dan teori kita terkait kekuatan dari kemampuan iblis Imo pun sepertinya benar ya, kalau Harald itu bukan dikontrol full oleh Imo, melainkan hanya dimainkan di pikirannya saja. Karena bukankah Imo tidak bisa melihat siapa yang mengalahkan Harald? Karena baik lagi juga ya, untuk Harald ini masih di tier kedua untuk kemampuan dari Imo sendiri, sedangkan Gunko atau bahkan Saturn sebelumnya sepertinya dia sudah di tier pertama, makanya di sini Imo bisa mengontrol full kemampuan dan tubuh dari orang tersebut. Ya makanya juga di sini Imo bisa melihat Nidok secara langsung dari tubuh Gunko, padahal Imo asli masih ada di Mary Joyce yang case-nya masih sama seperti dengan Saturn juga. Yang kemampuannya ini sebenarnya sangat gila banget ya. Di tier pertama berarti Imo kasarnya bisa sharing vision dari orang yang dia kontrol tersebut. Nah mungkin pertanyaan lanjutnya nih, dikatakan kalau terdapat warrior god atau sebutan lain adalah God of War, dewa perang di Elbaf yang berhadapan dengan Nika. Dimana satu poin menarik yang kita dapatkan dari sedikit panel yang udah tampilkan adalah ini sepertinya pertama kalinya Oda menunjukkan satu karakter yang mungkin masih tidak diketahui tanpa bentukan siluet, karena kita langsung diperlihatkan kalau wujud God of War ini adalah manusia yang memang notabene bentukannya seperti Viking dari Elbaf. Apakah dia adalah musuh dari Nika? Yang apakah berarti Loki akan melawan Luffy? Yang bukankah ini cukup menarik? Nah terkait Warrior of God ini, apakah namanya adalah Elbaf? Dimana jangan lupa ya, dulu banget kita pernah berteori kalau Elbaf kan dibalik adalah fable, yang berarti itu adalah sebuah kisah yang jangan-jangan itu adalah kisah dari para deity atau dewa-dewa yang dikenalkan ke seluruh dunia yang ada di One Piece sampai saat ini. Karena kalau ingat kata-kata Dory di awal perkenalan dari Little Garden, dia pun berkata kalau segala hal pasti ada hubungan dengan Warrior God
Elbaf. Yang seakan-akan Warrior God dan juga Elbaf ini satu kesatuan di mana Elbaf mungkin namanya dan Warrior God adalah sebagai title-nya tersebut. Tapi mungkin ada yang nanya, Bang, bukankah Elbaf itu adalah nama pulau? Yang coba kalian ingat lagi ketika awal sampai di pulau tempat yang kita sebut Elbaf ini, di mana Oda menyebutnya sebagai Warland dan bukan pulau dari Elbaf. Namun desanya lah yang disebut sebagai desa para pejuang dari Elbaf. Jadi Elbaf sendiri sebenarnya masih menjadi sebuah nama dan bukanlah nama pulau. Yang apakah bentukan tersebut atau nama desa tersebut atau nama bahkan raksasa-raksasa kuatnya tersebut diambil dari sang warrior god terdahulu yang memang bernama Elbaf tadi. Maka dalam ini seharusnya sudah ada dua dewa yang Oda tunjukkan di serial One Piece yang setidaknya secara langsung bentukannya kita ketahui. Pertama adalah God of War atau warrior god ini, dan tentu saja yang lagi-lagi mereka cintai dari para negeri Elbaf adalah Sun God Nika. Tapi bukankah mereka bermusuhan dan akhirnya bertarung dari cerita yang dikatakan oleh Zero di sini? Lalu kenapa mereka malah mengidolakan Nika juga yang notabene seharusnya musuh dari dewanya? Walau juga terdapat pihak lain yang bahkan menghujatnya karena menyebut Nika sebagai sang dewa penghancur. Yang sejujurnya menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali. Yang apakah mungkin duel-duel seperti ini menurut saya tidak selalu membuatnya menjadi semacam arc enemy atau mungkin musuh bebuyutan seperti Tenryubito dan juga para Klandi atau mungkin Devi Clan yang kita masih belum tahu apa. Tetapi case seperti ini sering terjadi, misalkan nih Roger di mana musuhnya yang disetarakan adalah Shirohige, tetapi bukankah kita tahu juga bagaimana mereka berakhir? Ya benar, Roger malah sangat dekat dan bahkan menganggap Shirohige sebagai temannya atau bahkan dengan Garp juga yang notabene malah menjadi kawan juga. Yang apakah case dari Nika dan juga God of War Elbaf ini dulunya sama seperti itu, di mana mereka saking seringnya bertarung dan kemampuannya pun setara, yang akhirnya mereka malah menjadi teman seperti yang akhirnya kisahnya menyebar di semua negeri Elbaf. Maka bukankah sangat masuk akal sekali ya kisah-kisah yang mungkin diceritakan oleh Elbaf pertama sang warrior god pun makanya bisa terdistorsi nih dalam waktu lama, ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun, yang dari situ akhirnya banyak yang menganggap Nika ini ada yang menyebutnya sebagai Warrior of Liberation atau juga sebagai Destroyer. Dan kenapa kisah Nika ini menurut Vegapunk dikenalnya dari Elbaf? Dimana alasan paling utamanya tentu saja karena sang rival inilah yang menceritakan hal tersebut alias si warrior god atau Elbaf ini. Nah mungkin poin menarik lainnya adalah kita sudah mendapatkan info nih terkait 3 dunia dari mural yang ada di negeri Elbaf, dan kemungkinan besar Nika selalu ada di 3 dunia yang ditampilkan dari mural tersebut. Di mana dunia kedua atau di masa Void Century sudah jelas lah kita ketahui ya kalau dia adalah sang bajak laut pertama yaitu Joy Boy, yang kemungkinan besar dialah yang memakan buah iblis Nika pada saat itu. Tetapi kita juga pernah membahas berkali-kali di Mega Theory Channel dari film ini kalau Nika punya wujud aslinya dan bukan bentukan buah iblis. Dimana di dunia kedua itu hanyalah dalam bentuk buah iblis yang dimakan oleh Joy Boy. Tetapi apakah mungkin di dunia pertama atau The First World ini ternyata Nika adalah wujud sebenarnya atau terdapat entitas nyata dari bentukan Nika tersebut? Dimana bukankah kita mendapatkan satu hal menarik yang Jarul katakan di chapter ini terkait sang tupai Ratatoskr tersebut? Di sini dikatakan kalau si tupai es yang hidup itu akhirnya memilih untuk bersemayam di dalam palu Raknir tersebut, yang apakah Nika terdahulu di generasi awal pun pada akhirnya bersemayam ke sebuah buah iblis yang akhirnya bergerak ke beberapa generasi nanti beribu-ribu tahun di masa depan dan akhirnya dimakan sang karakter utama kita. Yang bukankah hal ini juga akan semakin masuk akal seperti kata-kata Gorosei kalau semua Zoan memiliki will of their own, yang berarti memiliki jiwanya dan juga memiliki pemikiran sendiri di dalam Zoan tersebut. Yang apakah warrior god pun sama dan mungkin Nidoknya inilah yang akhirnya bersemayam ke buah iblis selanjutnya. Namun mungkin pertanyaan selanjutnya adalah siapakah Nidok di generasi kedua yang berarti di generasi yang sama dengan Joy Boy? Apakah dia benar-benar ada atau tidak alias keskip nih untuk satu bagian dunia ini? Ya dari kata-kata Jarul memang cukup mencurigakan sih, karena disitu dia bilang Raknir menjaganya for eternity, yang notabene bukankah itu bisa dibilang sangat-sangat lama sekali. Dan jangan lupa Jarul saja hidup setengah dari Void Century, yaitu sudah berusia 400 tahun. Kalau generasi di atasnya pun berusia 400 tahun, maka bisa dibilang sampai ke Void Century tidak butuh generasi panjang kakek nenek buyut lain-lain, ternyata cuma butuh 2 generasi
generasi saja yang terbilang cukup pendek banget kan. Tapi lagi-lagi untuk hal ini kita masih perlu menunggu apa yang akan Oda sajikan kepada kita. Walaupun terdapat satu poin menarik lagi nih yang juga pernah saya bahas di video review sebelumnya. Dimana sebelumnya kita membahas terkait God of Sun, lalu juga terdapat God of War. Tetapi tahukah kalian terdapat God lain yang dijelaskan dan dia pun sudah kita sindir di review sebelumnya tersebut, dan dia adalah God of Blade atau Dewa Pedang. Ya sudah jelas dia adalah sang Ryuma dari Wano Kuni. Sebutan God lain yang diberikan kepada sosok manusia biasa dan bukan deity-deity yang kemungkinan besar seperti sebelumnya, karena dia seorang pendekar hebat atau mungkin pure pendekar dari sang Ryuma ini. Nah, di mana saya menemukan color split menarik nih di chapter 1094, dan itu adalah para pendekar dari Shimosuke yang semuanya juga ada, di mana ada Zoro dan keturunannya, Ryuma pun ada di sana semua. Tapi lihat yang paling menarik dari color split ini, terdapat naga besar yang ada di belakang mereka. Dan yang dapat dilihat itu bukanlah naga Chinese seperti naga Kaido yang juga ada di Wano, yang kemungkinan banyak teori kalau naga seperti Kaido lah yang dipotong oleh Ryuma. Tetapi bukan kayak kita bahas juga di video sebelumnya, kalau naga yang dipotong oleh Ryuma bukanlah naga Chinese melainkan naga Western. Dan bahkan dari bentukannya yang full warna hitam semua, apakah mirip dengan Nidhogg dari Loki? Apakah teori kita benar di video review lalu kalau naga yang menutupi langit Wano Kuni itu adalah naga Nidhogg ini? Dan kalau begitu, apakah mungkin Nidhogg di dunia kedua adalah seorang musuh? Karena bukankah seperti yang kita tahu juga ya, Joy Boy harusnya sepaket nih teman dengan Wano Kuni dari berbagai storyline yang kita dapatkan, dan Ryuma jelaslah di pihak negerinya alias negeri Wano. Dan ketika naga ini entah dengan tujuan apa datang ke Wano Kuni, Ryuma lah yang menghancurkan dan membunuh monster tersebut. Naga sebesar itu dipotong oleh pedang. Bukankah ini sangat-sangat gila sekali? Yang gak aneh kan kalau pada akhirnya kisah dari Ryuma ini terdengar mencapai ke seluruh dunia, yang bahkan disebut juga sebagai God of Blade atau Dewa Pedang. Maka jika benar begitu, kurang lebih alurnya akan seperti ini, dimana God of War dan juga Nika di dunia pertama, mereka ini adalah seorang rival yang saling bertarung tetapi akhirnya menjadi teman. Namun di generasi kedua alias Void Century, mereka malah berseteru antara Joy Boy dan Nidhogg ini. Makanya Replay berkatakan tidak ada kisah yang mereka tahu di mana raksasa pernah beraliansi dengan siapapun. Nah, itulah mungkin yang terjadi di beberapa generasi sebelumnya sampai akhirnya ke Void Century. Dan lagi-lagi kalau kita melihat nih mural piece yang Oda tampilkan di bagian ini, di kiri adalah tim dari Nika bersama aliansi berbagai ras yang ada. Plus di sini mereka semuanya melawan iblis raksasa. Dan coba kita lihat ke bagian sebelah kanan yang ini, terdapat Nidhogg dari puncak Yggdrasil yang sudah pasti kita tahu itu adalah pohon Elbaf yang sangat besar, pohon Adamnya. Tetapi terdapat juga monster hitam lain di bagian ujungnya, yang apakah mungkin lawannya adalah ular besar merah darah seperti yang pernah dikatakan juga oleh Dory dan Brogy di arc dari Little Garden. Yang apakah ular besar ini benar-benar hidup? Yang banyak beredar kalau itu ada hubungan dengan Redline, atau bahkan seperti yang juga pernah kita sebut sebelumnya berkali-kali terkait Jormungandr ini, ular besar raksasa yang mengitari dunia. Yang kira-kira menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, jadi itulah satu review untuk chapter 1175 kali ini. Dan sebelum itu seperti biasa kita akan coba nilai dulu untuk chapternya, yang kayaknya langsung aja deh kita kasih nilai 9 dari skala 10, karena di sini kita cukup banyak mendapatkan aksi, dimulai dari Sanji, lalu Zoro, Luffy juga, dan bahkan Loki Nidhogg-nya pun mendapatkan momen serangannya sendiri yang sangat-sangat mantap juga. Dan lagi-lagi saya mohon maaf karena telat upload karena satu dan lain hal, makanya di sini saya kasih bonus analisis yang lebih panjang dari biasanya. Karena banyak yang minta, "Bang, pokoknya bahasan panjang apapun nggak apa," karena enak juga untuk didengarnya. Ini cocok banget kan buat nemenin puasa seharian bisa sambil nonton One Piece. Bukannya zikir malah nontonin One Piece. Minggu depan seharusnya One Piece udah libur ya, yang berarti kita akan mendapatkan lanjutan yang nggak tahu nih Oda bakal mengarahnya ke bagian mana, karena semua lore atau kisahnya sudah ada dan kita masuk seharusnya ke bagian klimaks atau pertarungan di Elbaf ini. Dan jangan lupa juga minggu depan atau mungkin di tanggal 10 Maret live action One Piece season 2 sudah rilis di Netflix yang bisa kalian tonton. Yang sebenarnya awalnya saya sangat tidak berharap apa-apa terkait live action season 2 ini, tapi ketika melihat trailernya, wah, ini mantap banget. Apalagi Tante Robin-nya pun sangat-sangat cantik sekali, yang ini pokoknya oke banget lah. Nah, jadi oke itu aja untuk satu video kali ini. Like aja kalian suka, dislike juga suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.